Hai Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu episode podcast pengembangan diri ya. Saya lupa namanya, tapi saya ingat pertanyaannya gitu ya. Karena pertanyaannya menarik dan relevan untuk kita bahas di kurang lebih penghujung tahun 2024 ini. Jadi dia nanya, "Bang, gimana sih cara untuk mengevaluasi diri gitu ya?" Jadi di episode kali ini saya mau ngebahas tentang step by step kamu bisa mengevaluasi dirimu biar hidupmu bisa terus bertumbuh jadi jauh lebih baik. Ya. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau ngingetin bahwa sebentar lagi, tepatnya tanggal 1 Desember, saya akan mengadakan free webinar ya, public speaking hacks, gimana biar kamu bisa jago public speaking, biar kamu nggak grogian, dan kamu bisa menghandle audience yang mungkin nyebelin sama kamu. Jadi kamu bisa jadi master di public speaking. Gimana caranya? Silahkan kamu bisa daftar free webinarnya. Silahkan masuk ke selfdev.id/webinar ya. Atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? See you di webinar. Oke, mari kita bahas topik kali ini ya, tentang gimana sih caranya kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri ya. Sebelum masuk ke how-nya, mungkin saya mau bahas why-nya dulu. Kenapa mengevaluasi diri itu penting? Jadi, mengevaluasi diri itu penting karena untuk kita bisa mengetahui bagaimana progres kita, apakah strategi yang kita jalankan itu udah efektif atau belum. Nah, itu kita perlu melakukan sebuah evaluasi gitu. Kayak misalnya contoh tim bola gitu ya, pertandingan di babak pertama main dengan misalnya formasi 4-4-2 lah misalnya. Dia udah main, terus pelatihnya di tengah-tengah babak mengevaluasi berapa shoot on goal-nya, berapa peluang yang diciptakan, berapa goal-nya misalnya, dan lain-lainnya. Dari situ dia akan mengevaluasi bahwa, oh ternyata formasi 4-4-2 ini kurang efektif nih, karena ada kebolongan di mana. Jadi daripada 4-4-2, mendingan kita perkuat nih lini tengahnya, pakai strategi 3-5-2 misalnya kayak gitu. Karena melihat ternyata pemain tengah mereka cukup kuat, jadi kita mau menumpuk beberapa pemain di lini tengah. Misalnya seperti itu. Nah, jadi kita akan dari situ setelah diubah ternyata lebih efektif dan akhirnya bisa menang. Bayangin kalau misalnya pelatih tadi tidak mengevaluasi strateginya misalnya, formasinya. Terus dia pakai terus sampai penghujung pertandingan. Ya akhirnya dia nggak akan bisa menang gitu. Bahkan mungkin bisa kebobolan kalau dia tidak mengevaluasi dan mengadjust ya. Mengadjust ulang, mengatur ulang strateginya seperti apa yang lebih efektif untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya. Dan hidup kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita itu cuma menjalankan sehari-hari secara default kayak gitu, jalanin aja kayak gitu tanpa ada evaluasi. Akhirnya ya udah, hidup kita itu bakal gitu-gitu aja. Dan Albert Einstein juga bilang gitu kan, orang yang mengharapkan hasil yang berbeda tapi tindakannya selalu sama, itu adalah definisi dari orang gila gitu. Ya, itu Albert Einstein yang bilang ya. Jadi kalau kita mau mengharapkan hasil yang berbeda, jadi kita harus ubah strategi kita, ubah cara kita. Ubah caranya kemana? Nah, itu harus kita evaluasi. Kita lihat lagi apa yang sudah kita lakukan, bagaimana hasilnya, dan kalau kita mau mengubah menjadi apa cara yang berbeda lainnya. Ya. Nah, terus gimana caranya untuk kita bisa mengevaluasi diri? Ya. Step pertama adalah kita harus coba bandingkan dulu nih progres kita sama goal kita. Ya, jadi kamu lihat dulu nih, misalnya contoh di tahun 2024 ini nih, kamu punya goal apa? Terus sekarang progresnya seperti apa? Let's say kamu di awal tahun punya resolusi menurunkan berat badan gitu. Dari 80 sampai 70 misalnya. Nah, sekarang udah berapa nih? Udah 70 belum? Atau mungkin masih di 79 gitu. Cuma nurun sekali. Cuma nurun 1 kilo gitu. Bisa jadi
karena strateginya kurang tepat gitu. Setelah kamu tahu goalmu, kamu bandingkan, step kedua kamu bandingkan sama progresmu. Yang ketiga kamu mulai lihat apa pola yang harus kamu ubah, ya. Jadi ternyata dari goalnya jadi 70, ternyata masih 79 kilo. Terus selanjutnya kamu evaluasi, apa cara-cara saat ini yang perlu kamu improve atau ubah. Ternyata selama ini kamu udah rajin olahraga misalnya, rutin olahraga, tapi makanmu banyak. Kamu punya kebiasaan makan malam gitu ya, nonton bola misalnya, atau begadang sambil makan Indomie gitu. Ya akhirnya berat badannya nambah lagi. Jadi udah olahraga ngeluarin kalori, tapi kalori yang masuk jauh lebih besar. Ya akhirnya berat badannya nambah juga gitu. Nah dari evaluasi itu kamu jadi punya strategi yang lebih tepat selanjutnya. Oke, berarti nextnya aku harus mengurangi nih kalori yang masuk. Nah faktor kalori yang masuk lebih banyak itu tadi kalau di aku lebih banyak karena aku sering begadang. Nah terus gimana ya biar nextnya biar nggak lebih sering begadang? Oh aku setiap hari nih kalau minum kopi tuh 2 gelas gitu. Jadi pagi minum kopi, sore minum kopi, ya, akhirnya dia melek terus sampai malam. Mulai sekarang aku kalau minum kopi hanya 1 cangkir aja sebelum jam 12 siang. Habis itu udah saya nggak ngopi lagi, biar malamnya bisa tidur. Nah misalnya seperti itu. Jadi kamu evaluasi ya, goalmu apa, progresmu gimana, dan kamu coba gali apa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan itu atau pencapaian targetmu belum sesuai. Terus kamu cari akar masalahnya apa. Nah, kamu ubah strategimu. Jadi yang lebih baik. Kayak tadi misalnya, mulai sekarang minum kopinya sekali aja. Biar nggak bikin begadang dan bikin malam-malam makan banyak gitu. Nah, terus kamu take action. Dan kamu nanti evaluasi lagi. Mungkin sebulan atau 3 bulan ke depan hasilnya seperti apa. Apakah berat badanmu udah mencapai di angka yang kamu inginkan atau belum ya. Dan saran saya, kamu bisa melakukan evaluasi ini secara berkala gitu ya. Jadi jangan bikin awal tahun terus kamu evaluasinya akhir tahun di penghujung 2024, ya itu telat. Di antara tahun itu kamu harus melakukan evaluasi, kayak misalnya di per quarter 1 gitu. Quarter 1 gimana, quarter 2 gimana, kayak gitu. Jadi jangan dievaluasinya itu di awal dan akhir, tapi di tengah-tengah kamu perlu memput beberapa poin untuk beberapa waktu untuk kamu evaluasi gitu ya. Jadi itu pentingnya evaluasi. Dan mungkin sharing sedikit juga, sama juga kayak misalnya contoh saya bikin webinar gitu. Oh targetnya berapa? Targetnya 1.000. Nah itu saya dan tim juga evaluasi. Saat ini pencapaiannya udah berapa? Gapnya di mana? Terus kalau misalnya belum rame yang daftar webinar, strategi selanjutnya gimana? Apakah harus iklan misalnya? Apakah harus email blast? Harus WhatsApp blast? Apa segala macam untuk bisa meningkatkan pencapaian target peserta webinar. Misalnya seperti itu kayak gitu. Nah, jadi prinsip ini bisa kamu pakai di berbagai bidang, di berbagai hal yang mau kamu terapkan untuk membuat dirimu, untuk membuat hidupmu jadi jauh lebih baik. Oke? Mungkin itu dulu ya. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk daftar free webinar Public Speaking Hacks ya, biar kamu makin jago public speaking. Silakan kamu masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu. Thank you semuanya. Kalau kamu ngerasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa juga bisa share ke teman-temanmu, bisa mention juga di Instagram @selfdevpodcast. Nanti Instagram story yang kamu mention ke kami akan kami repost. Oke? Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.